Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali melalui video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan pada kalian beserta keluarga. Anak-anakku, seperti biasa, tentunya kalian kalau sudah siap melihat video Ustazah, sudah siap dengan videonya, alat tulisnya, dan yang paling penting kalian sudah membaca doanya. Oke, marilah kita awali hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut yang kita bacakan akan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melakukan aktivitas kita. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4 pada muatan pelajaran IPA. Tema 4 itu adalah berbagai pekerjaan. Untuk lebih jelasnya materi apa yang kita pelajari hari ini, ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Kita akan mengulang kembali tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi sumber daya alam adalah semua yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita. Kemudian sumber daya alam itu ada dua, hayati dan non-hayati. Apa itu hayati dan non-hayati? Nah, sumber daya alam atau di sini disingkat Ustazah SDA, sumber daya alam hayati atau yang biasa disebut dengan sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam berupa makhluk hidup. Jadi sumber daya alam yang berupa makhluk hidup disebut sumber daya alam hayati. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati atau disebut dengan sumber daya alam abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia berupa benda mati. Jadi sumber daya alam yang berupa makhluk hidup disebut hayati, yang benda mati disebut non-hayati. Selanjutnya, sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Baik non-hayati maupun yang hayati ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui adalah kayu, ayam, sapi, tanaman, padi, air, dan lain-lainnya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah bensin, barang tambang, emas, besi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu perlu dilestarikan. Berikut upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam air, cara melestarikannya yaitu digunakan seperlunya, kemudian tidak membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya. Kemudian hutan dengan cara melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam, kemudian reboisasi dan lainnya. Peternakan hewan, cara melestarikannya dengan merawat hewan ternak dengan baik. Kemudian pertanian atau tumbuhan dengan cara membasmi hama, menyirami, memupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya barang tambang. Nah, digunakan seperlunya saja, kemudian hemat listrik. Kok bisa hemat listrik? Karena barang hasil tambang sebagian dibuat untuk tenaga listrik. Kemudian perikanan laut, menggunakan cara melestarikannya menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan pukat harimau, tidak menggunakan peledak, dan lain sebagainya.
Sengkedan merupakan salah satu pelestarian tanah, yaitu salah satu cara menjaga kesuburan tanah dan mencegah terjadinya erosi pada lahan miring. Ada reboisasi merupakan salah satu cara pelestarian hutan, yaitu penanaman kembali pada lahan-lahan yang gundul. Kemudian ada beberapa yang perlu kalian ketahui, di antaranya ada tebang pilih, yaitu memilih tumbuhan yang akan ditebang biar tidak terjadi erosi, hutan gundul dan lain sebagainya. Kemudian ada erosi. Erosi yaitu pengikisan tanah oleh air hujan. Kemudian ada deterjen. Deterjen itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Ada Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan konservasi untuk melindungi hewan. Ada alternatif atau energi alternatif, yaitu energi pengganti yang memanfaatkan sumber daya alam. Ada cagar alam, yaitu salah satu kawasan untuk melindungi tumbuhan dan ekosistemnya. Tumpang sari adalah menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Ada polusi. Polusi merupakan kata lain dari pencemaran. Kalau polusi udara berarti pencemaran udara. Kalau polusi air berarti pencemaran air. Nah, alhamdulillah demikianlah penjelasan sederhana dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa kalian terima dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa sholat, mengaji, dan bantu orang tua. Jaga kesehatan, cuci tangan yang benar, dan pakailah masker ketika keluar rumah. Akhirnya, Ustazah mohon maaf dan Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.